Halo semuanya, jadi Sabtu kemarin akhirnya Ultraman Arc cuplikan khusus dirilis nih. Biasanya ini lebih dikenal sebagai episode 0 alias episode yang hanya berisi perkenalan tanpa ada hubungannya dengan cerita. Perkenalan itu adalah tentang pengenalan karakter dan kira-kira apa saja yang akan terjadi di seriesnya nanti. Sebagian besar durasinya sebenarnya berisi tentang flashback Ultraman New Gen yang pernah ada dan apa kesamaannya dengan Ultraman Arc. Jadi kurang penting lah buat dibahas. Di video kali ini, admin akan membahas hal-hal yang sekiranya baru dan sedikit hal-hal yang sudah ada buat semacam menghubungkan aja. Admin juga akan mencoba membahas detail yang merujuk kepada sebuah Easter egg nih. Mulai dari yang pertama yaitu Skip. Disebut secara jelas di sini kalau ternyata Skip bukanlah tim petarung. Mereka hanya bertugas untuk meneliti kaiju, mencegah bencana kaiju, dan pelayanan warga mengenai keluhan kaiju sampai mengevakuasinya. Sedangkan untuk persenjataan dan alat-alat berat itu semuanya adalah tugas dari GDF secara langsung. Salah satu senjata berat GDF adalah tank. Wah, ini nih admin suka nih kalau udah bawa tank begini nih. Kedua, anggota Skip. Ya ini sama aja seperti yang pernah admin bahas sebenarnya, tapi di sini ada beberapa tambahan adegan baru. Salah satu adegan baru setiap karakternya itu menunjukkan kemampuannya masing-masing juga nih. Dan ada hal baru yang gak disebut di sinopsis karakter. Kita mulai dari bapak kapten yaitu Hiroshiban. Disebut kalau dia ternyata adalah sosok pecinta anjing. Ciri khas Takanori Sugimoto memang ya soal anjing ini. Saat melihat foto reruntuhan kuno, Ban langsung mengatakan tuh kalau itu mirip dengan peninggalan suku Aztec dan suku Maya. Yang memang, Ban memang ahli soal sejarah. Kedua, Rin Natsume. Disebut kalau Rin juga ternyata bisa membuat alat-alat untuk membantu penyelidikan kaiju. Rin sempat diperlihatkan menembak sesuatu yang kemungkinan sih Nezudron ya. Dengan sebuah alat yang kemungkinan sih semacam pengikat ya, ada talinya soalnya. Ketiga, Yuppie. Diperlihatkan ya kalau Yuppie di sini bisa memadamkan api dengan menyemprot air dari tangannya. Itu tameng dia asalnya dari mana ya? Dia juga bisa mengeluarkan kabel-kabel tuh dari tangannya. Admin penasaran nih, ada adegan sedikit yang menampilkan drone bawah air. Admin curiga kalau itu kepala Yuppie loh. Soalnya itu ada tulisannya diving mode kan di tab pengamatannya. Kalau U-boat ternyata bisa sampai ke bawah air sih bagus ya, GG. Keempat, Ishido. Di sini ketahuan ya kalau ternyata minuman kesukaan Ishido adalah kopi untuk menyegarkan pikiran. Karena sempat disebut kalau Ishido tidak minum, dia akan menjadi orang yang berbeda. Dia adalah ahli kaiju. Dia juga sempat ngomong nih kalau ada kaiju yang belum diverifikasi keberadaannya. Itu salah satu tanda kalau dia memang tahu banyak soal kaiju. Terakhir dari karakter Skip adalah Yuma, sang MC. Sosok yang baik, tulus, dan berempati. Yuma ternyata beneran kehilangan orang tuanya saat masih kecil ya. Mungkin saat kidate, Yuma berpegang pada kalimat terakhir ayahnya, yaitu lari, Yuma. Mungkin itu spoiler untuk episode 3 ya. Bentar, jangan-jangan ayah Yuma bakal punya cerita sendiri nih di series Ultraman Arc. Ya admin cuma curiga aja sih, jangan-jangan pembahasan admin di video sebelumnya emang ada benernya. Tapi itu baru dugaan. Awalnya admin malah ngira kalau itu maksudnya adalah agar Yuma menyelamatkan diri gitu. Karena kalimat terakhir ayahnya itu berarti kan saat serangan ya. Sebelum akhirnya ayahnya menghilang. Tapi di sini kalimat itu malah diartikan secara positif. Baguslah. Yuma bertugas untuk mengamati aktivitas vital kaiju. Ada tuh alatnya. Mana dia sempat bertugas di depan tanduk Monogelos lagi. Nafasnya Yuma terlihat agak berat tuh. Kayaknya karena traumanya deh. Kalau kalian sadar, Kapten Ban, Ishido, dan juga Yuppie itu memuji Ultraman Arc loh. Lanjut kita ke poin ketiga yaitu kaiju. 4 kaiju dari 4 episode pertama di series Ultraman Arc akhirnya dapat adegan tambahan nih. Kita juga bisa tahu suaranya akhirnya. Mulai dari Shagong, yang tak kenapa dia ada di bawah tanah situ ngapain coba. Riot, Digelos, yang suaranya ada ketawa-ketawanya juga. Emang mirip Zeton ini makhluk. Nezudron yang emang suaranya mirip sama tikus juga ya. Dan ada beberapa kaiju baru yang akhirnya ketahuan akan muncul nih. Yaitu ada Revijira, yang kalau kita lihat badannya ini mengacu pada mamalia laut. Tidak lain tidak bukan adalah paus. Buat desain mukanya nih gak ada mirip-miripnya sama paus ya, tapi unik. Bener ya, ternyata sebutannya Revijira sesuai tebakan admin. Dan dia adalah kaiju akuatik. Lalu dari TV kita bisa melihat ada 2 kaiju yang gak asing sih. Pertama ada Gomora dan kedua adalah Red King. Lagi-lagi mereka. 2 kaiju ini kayaknya sepaket loh. Soalnya di series Ultraman Decker kemarin, Gomora sama Red King kan ada. Ultraman Z juga ada tuh dua-duanya. Emang udah dipasangkan sama sutradara ini mah. Lanjut ke poin terakhir yaitu Ultraman Arc.
Ini pas adegan henshinnya bagus banget loh. Arc seolah bangkit dari tanah, namun dalam wujud Russian. Barulah warna Ultraman Arc sejati muncul. Yuma digenggam, barulah Ultraman Arc berdiri. Ada miripnya sama Kaminaga dan Shin Ultraman nih. Lanjut kita ke jurus, dari jurus secara fisiknya dulu. Pertama ada Arc Mega Punch, yang pastinya ini adalah kekuatan pukulan. Kedua ada Arc Mega Chop, yang kalau diartikan chop itu artinya tebasan. Karena Arc menggunakan jurus ini sambil tangan terbuka seolah-olah akan memotong gitu. Ketiga ada Arc Mega Kick, sesuai namanya ini adalah jurus tendangan. Lanjut ke jurus spesialnya, yaitu jurus sinar. Pertama adalah Arc Terashoot, tembakan sinar pendek dari jarinya, yang posenya mirip banget sama Ultra Shoot-nya Ultraman Jack. Jurus ini bisa digunakan dari tangan kiri dan kanannya. Kedua ada Arc Exa Slash, cincin cahaya yang bisa memotong apapun, atau lebih kita kenal sebagai Korin. Pose Ultraman Arc mengeluarkan jurus ini juga mirip banget nih dengan Shodan Ultraman. Dan kalau kalian dengerin baik-baik, suara Korin Ultraman Arc juga ada loh, kayak Ultraman Showa juga. Ketiga adalah Arc Giga Barrier, yaitu penghalang cahaya untuk menahan serangan musuh. Sebuah perisai cahaya yang mirip banget nih sama jurusnya Ultraman S dan Ultraman Jack. Kalau nggak salah di Ultraman S itu namanya Ultra Neo Barrier, kalau di Ultraman Jack itu namanya Ultra Barrier. Mirip-mirip sih. Ketika Ultraman Arc menggunakan Arc Giga Barrier sambil mengeluarkan Arc Terashoot, ini mirip nih sama Ultraman S di episode 19-nya Ultraman Z. Lalu ada yang terakhir, Arc Finalize, sinar yang dikeluarkan Ultraman Arc dari tangannya dengan cara menyilangkan kedua lengannya. Sebelum menyilangkan tangannya, Arc terlebih dulu akan membuat lingkaran dengan kedua tangannya. Saat Arc membuat lingkaran, cahaya dari garis-garis tubuhnya seolah ngecharge ke color timernya. Lalu Ultraman Arc juga punya senjata yang tidak lain tidak bukan adalah Arc Eye Sword, pedang dari matanya. Bener ya kalau ternyata Arc Cube yang dipasang ke Arc Eye Sword adalah untuk menggunakan jurusnya, yaitu berupa sinar. Tapi admin penasaran jadinya ini senjata bisa dipakai nggak ya pas Ultraman Arc pakai armor? Atau Arc Cube armor bisa dipakai nggak ya di Arc Eye Sword ini? Lalu untuk formnya, Ultraman Arc juga punya form berupa armor. Pertama ada Solis Armor, yang cara aksesnya ini unik loh. Ultraman Arc sendiri yang menggunakan Arc Cube dan Arc Eraser. Biasanya kan yang ditampilin itu human host-nya ya. Nah ini Ultraman-nya, unik nih. Inner space-nya juga unik nih, Showa banget. Tapi admin penasaran kenapa Ultraman Arc kayak agak linglung dulu ya sebelum pasang armornya. Terus geleng-geleng kepala seolah baru sadar gitu, ibaratnya kayak orang oleng. Lalu untuk Luna Armor, ini adegannya bener-bener gak ditunjukin apa-apa selain engine-nya doang. Jadi sepertinya kita harus nunggu sendiri sampai akhirnya form ini debut. Belum ditunjukin juga nih kira-kira ini dua armor bener-bener bisa jadi senjata atau enggak sesuai sama informasi yang admin dapetin waktu itu. Oh iya, ketahuan juga kalau telapak kaki Ultraman Arc ternyata juga punya corak yang bersinar kayak Ultraman Orb gitu. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan kita tentang Ultraman Arc episode 0 atau cuplikan khusus. Setelah episode 0 diupload, barulah mulai muncul nih countdown message dari pemeran, director, atau penyanyi lagu Ultraman Arc nanti. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian semakin gak sabar nungguin Ultraman Arc? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya tambahan, teori, pendapat, atau informasi terbaru, boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.